Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini saya akan coba menganalisa saham Demas. Kode sahamnya di MAS, nama sahamnya Pura Delta Lestari Tbk. Nah, ini posisi market kita sudah tutup dan IHSG ditutup di 7.036. Harga saham Demas hari ini setelah closing ditutup di harga 169, naik 0,60%. Nah, kita lihat statistiknya dalam 1 minggu terakhir, tetap dalam 1 bulan terakhir turun 1,1%, 3 bulan terakhir turun 2,87%, secara year to date tumbuh 5,6%. Jadi secara pertumbuhan dari awal tahun sampai dengan hari ini cukup kecil ya pertumbuhannya. Nah, mari kita cari tahu apa penyebabnya. Pertama kita baca dulu profil bisnis ini, biar semua kawan-kawan yang belum pernah dengar Demas, jadi tahu ini perusahaan bisnisnya apa gitu. PT Pura Delta Lestari merupakan salah satu pengembang properti. Nah, jadi Demas ini adalah perusahaan yang bisnisnya itu mengembangkan properti, yang menspesialisasikan diri dalam kepemilikan real estate dan pengembangan sektor industri, komersial, dan perumahan. Kegiatan utama perseroan adalah pembebasan lahan, pengembangan dan penjualan real estate untuk keperluan industri, serta pengembangan dan penjualan properti komersial dan perumahan, pendukung sektor industri dan penyedia sarana dan prasarana tambahan, dan jasa pengelolaan real estate. Salah satu proyek perseroan adalah Kota Delta Mas, kota industri kombinasi yang mandiri. Oke. Jadi intinya Demas ini adalah perusahaan pengembang properti ya. Nah, anak perusahaannya ada PT Pembangunan Delta Mas yang berlokasi di Tol Jakarta Cikampek. Nah, pengendali dari Demas adalah PT Sumber Arus Mulia yang menguasai 57,28% atau setara 27,61 miliar lembar saham. Nah, kita lihat siapa orang di balik PT Sumber Arus Mulia ini. Karena siapa di balik ini adalah yang menguasai Demas juga. Nah, dari berita-berita yang kita baca, yang di belakang PT Sumber Arus Mulia itu adalah Sinarmas Land. Jadi grupnya Sinarmas ya. Nah, Sinarmas menambahkan kepemilikan saham Arus Mulia sisi 37,16 miliar. Nah, PT Sumber Arus Mulia merupakan perusahaan induk investasi yang berada di bawah Sinarmas Land Unlimited. Nah, jadi induknya Sinar Pura Delta Mas ini atau Demas ini adalah Sinarmas Group. Nah, kemudian ada Sojitz Corporation. Nah, ini dicatat sebagai pengendali juga dan memegang saham Demas sebanyak 25%. Sekarang kita lihat dulu siapa Sojitz Corporation. Sojitz Corporation adalah sebuah sugu usaha yang berkantor pusat di Tokyo, Jepang. Sojitz menjalankan berbagai macam bisnis, mulai dari membeli, menjual, mengimpor, mengekspor, dan memproduksi macam produk. CEO-nya Masayoshi Fujimoto. Oke, kantor pusat Chiyoda, Tokyo, Jepang. Nah, jadi Sojitz ini adalah perusahaan asal Jepang. Nah, asal Jepang ya, perusahaan besar asal Jepang. Masyarakat yang memegang saham Demas ada 17,72% persentasenya ya. Nah, untuk Demas ini sendiri dia sudah listing sejak 29 Mei 2015. Artinya sudah sekitar 8 tahunan lah ya, 8 sampai 9 tahun. IPO price-nya waktu itu 210. Nah, kantor dari Demas ini ada di Marketing Office Kota Delta Mas, Jalan Tol Jakarta Cikampek, kilometer 37 Cikarang Pusat, Bekasi. Kalau kita lihat-lihat nama di komisarisnya, nama presiden komisarisnya adalah Mukhtar Wijaya.
Jadi kalau udah ada nama Wijaya ini, pasti nama belakangnya Wijaya ini pasti biasanya berkaitan dengan grup Sinarmas. Jadi tidak salah memang bahwasanya Demas ini adalah induknya itu di Sinarmas Group gitu. Nah, vice presidennya ada Teki Mailoa Yumizuki. Jadi banyak nama-nama Jepang juga karena salah satu pengendalinya adalah perusahaan Jepang. Mungkin mereka minta bangku atau kursi komisaris ya. Kemudian ada nama Jepang satu lagi nih, Hirofumi Takeda. Untuk di Dewan Direksi ada nama Hongki Jeffrey Nantung. Kemudian Vice Presidennya ada Shinji Yoneda. Direkturnya Hermawan Wijaya dan Tondi Suwanto. Nah, kita cek sekarang riwayat pembagian dividennya. Oke, jadi Demas ini konsisten membagikan dividen sejak 2015 sampai dengan 2023. Jadi dia sejak 2017 membagikan 2 kali dividen, 18 enggak, 19 2 kali, 20 2 kali, 21 2 kali, 22 2 kali. Nah, di 2023 ini kita nggak tahu apakah mereka akan membagikan dividen 2 kali atau tidak ya. Stock split nggak pernah, right issue belum pernah. Oke. Kemudian kita lihat sebentar di case state. Nah, jadi PE ratio dari Demas ini diperkirakan stock bid adalah 7,70 kali dan price to book value-nya atau PBV-nya 1,39 kali. Jadi kesimpulannya Demas ini sudah diperdagangkan di atas harga wajarnya. Berapa harga wajar dari Demas ini? Harga wajarnya adalah 121. Current book value per share. Ini yang diperkirakan stock bid ya. Nanti kita coba hitung lagi. Nah, ROE dari Demas ini adalah 18%. Tinggi sekali nih dia untuk kelas saham properti. Di atas 15% itu sudah tinggi kali sebetulnya. Dalam 1 tahun terakhir, harga terendah dari saham Demas adalah 156 dan tertingginya adalah 179. Jadi tidak terlalu jauh jaraknya ya. Mungkin saham ini memang lagi stagnan aja. Dividen yield-nya yang membuat saham ini cukup menarik dibandingkan dengan saham properti lainnya karena rata-rata saham properti biasanya nggak bagikan dividen ataupun bagikan dividen, dividennya kecil gitu. Nah, jadi dividen yield Demas yang menembus 14,79% ini yang dibagikan Juli kemarin atau dicatat Juli kemarin sudah tinggi sekali gitu ya, tinggi sekali. Payout ratio-nya sampai 148%, tinggi sekali berarti. Kita lihat di sini jumlah lembar saham beredar dari Demas adalah 48,20 miliar. Nah, kita lihat secara keuangannya. Kita mundur 10 tahun ke belakang ke 2013. 2013 laba bersih dari Demas adalah 941 M. Kemudian di 2014 naik ke 965 M. Kemudian naik lagi ke 1,3 triliun. Kemudian turun ke 700, turun ke 600, turun ke 400. Jadi sejak 2016 dia turun terus sampai 2018, kemudian 2019 dia naik 1,3 T, 1,3 T lagi, turun ke 715. Dan 2022 terakhir 1,2 T. Jadi kalau kita perhatikan dalam rentan 10 tahun terakhir, laba tertinggi dari Demas ini adalah 1,3 triliun. Nah, jadi untuk menaikkan harga sahamnya dan juga dividennya, maka kita butuh laba di atas 1,3 T. Itu tertingginya. Ya, minimal melampaui 2022 juga. Dengan konsekuensi, kalau misalnya tidak atau justru malah jatuh, maka prediksi saya harga saham Demasnya juga akan turun gitu. Dan tingkat dividennya juga akan turun. Karena laba sangat menjadi pengaruh dan poin sentral untuk menilai banyak faktor yang lainnya gitu. Kemudian kita lihat secara kuartal. Kuartal 1 2023 saham Demas ini untung 156 M. Kemudian kuartal 2 445 M. Kemudian kuartal 3 8 miliar. Jatuh sekali ya labanya.
Nah, kalau kita lihat di sini selama 3 kuartal Demas membuka laba sebesar 609 miliar. Nah, kita harus mengasumsikan berapa kira-kira laba bersih Demas di kuartal 4 nanti. Nah, mungkin kita asumsi kasarnya seperti ini aja, 609 kita bagi 3. Nah, inilah mungkin dividen kuartal 4 2023 dari Demas. Artinya kalau kita tambahkan dengan 609 miliar yang sudah jadi, maka sekitar 812 miliar laba bersih dari Demas nanti. Kalau kita range-kan mungkin 800 sampai dengan 1 triliun. 800 miliar sampai dengan 1 triliun. Nah, lantas apakah kuartal 3 ini range-nya mampu mengalahkan laba di 2022? Sepertinya tidak, kawan-kawan. Karena 2022 laba bersihnya 1,2 triliun. Jadi sangat sulit untuk melampaui kinerjanya. Tapi kita nggak tahu juga apa yang akan terjadi ke depan. Jadi kita optimis saja, kan, kawan. Nah, itu dari skala sisi keuangannya. Sekarang kita lihat dari sisi neracanya. Neracanya total aset lancar di tahun 2022 3,7 triliun, kemudian aset tidak lancar 2,8, total aset 6,6 triliun, dan ekuitas 5,7 triliun, dan saham beredar 48,20 tadi. Kemudian kita lihat yang terbarunya untuk menghitung harga wajarnya. Nah, di kuartal 3 2023, Demas memiliki kas 949 M, kemudian persediaan 3 triliun, dan ada 201. Jadi total aset lancarnya 4,2 triliun. Nah, kemudian kita lihat hutangnya kecil sekali ya, 914 miliar. Jadi hutang Demas yang 914 miliar ini yang terupdate, dibayarkan aja langsung pakai kasnya aja masih cukup. Masih kembalian gitu. Jadi intinya perusahaan Demas ini sebetulnya nggak punya utang ya. Jadi dia nggak ada yang perlu dikhawatirkan terkait fluktuatif di bisnis mereka. Kemudian kita lihat di sini kuartal 3 2023 ekuitasnya 5,8 triliun. 5,8 triliun. Kemudian kita bagikan jumlah saham beredar 48,20. Maka dapatlah harga wajar dari Demas adalah 120. Harga sahamnya hari ini 169. Berarti kalau kita beli di hari ini maka kita dapat PBV sebesar 1,4 kali. 1,4 kali. Kita lihat PBV yang dihitung Stockbit apakah sama? Nah, price to book value 1,39. Nah, berarti sama ya. Ini artinya 1,4 juga ini. 1,4 gitu. Kemudian kita lihat yang penting adalah sudah. Nah, arus kas dari aktivitas operasi ini juga penting kita lihat ya. Jadi kita tahu berapa kas yang dihasilkan lewat bisnis mereka di lapangan gitu. Nah, oke, secara fundamental bagus, tetapi PBV-nya masih di atas 1. Kemudian laba bersih mereka di kuartal 3 tampaknya akan lebih kecil daripada tahun sebelumnya di 2022. Jadi signal ini pasti akan membuat harga sahamnya turun, kawan-kawan. Oke, kawan-kawan, jadi itu saja analisa saya yang bisa saya sampaikan untuk saham Demas ini. Apabila ada kesalahan dan membuat Anda tersinggung, mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Thank you. Halo kawan-kawan semua, untuk kamu yang belum mengetahui tentang investasi saham sama sekali, alias dari nol, tetapi ingin menjadi tahu dan membutuhkan bimbingan pengetahuan, di sini saya sudah menuliskan e-book yang dapat membantu kamu untuk memahami tentang investasi saham dan langsung praktek menjadi investor saham. Untuk kalian yang berminat, silakan hubungi WhatsApp di bawah ini ya. Untuk kamu yang sudah paham tentang dasar-dasar investasi saham, tetapi belum memiliki teknik analisa dan pemahaman untuk menciptakan portofolio investasi saham yang santai tetapi menguntungkan dan membutuhkan pengetahuan itu, di sini saya sudah menuliskan e-book untuk membantu kalian ya kawan.